guys, kenalin, nama gue Angela, gue tinggal di Bekasi. So, ada cerita yang pengen gue bagi ke kalian. Jadi, waktu itu kejadiannya malam-malam, sekitar jam 10-an. Ya, saat itu gue udah tidur. Tapi berhubung karena gue gak tidur sendiri, gue tidur sama adik gue yang paling kecil. Dan adik gue yang paling kecil ini handsome, karena emang untuk ukuran anak kecil jam segitu belum tidur. Jadi dia tuh masuk ke kamar gue tuh sekitar jam 10:30. Dia gedor-gedor pintu gue. Akhirnya gue terpaksa bangun, gue buka pintu. Dia masuk dan gue tidur lagi kan. Gue di situ punya feeling yang gak enak sebenarnya ya, karena nggak tahu kenapa kayak ada sesuatu yang ngeliatin gue, tapi gue nggak tahu posisinya di mana. Dan pas gue tidur udah terlelap, gue ngerasa dari arah jendela itu, gue emang posisinya ngebelakangin jendela. Jadi waktu itu gue ngebelakangin dan persis belakang jendela itu kayak feeling gue tuh kayak ngerasa ada yang berdiri di situ. Terus bener-bener punggung gue panas banget. Dan entah kenapa gue ngerasa dia ikutan terbang di belakang gue. Dan saat itu gue kayak anyep-anyepan. Gimana ya bahasa simpelnya, kayak ketindihan. Ya gue kayak ketindihan, tapi gue masih biarin karena gue ngerasa paling ya lah cuma jel gitu doang, udah gitu kan. Lagi kan gue tidur sama adik gue, nggak sendiri gitu kan. Pas udah mendingan, gue ganti posisi tidur gue jadi telentang. Nah ya udah, pas gue telentang ternyata gue ketindihan lagi. Nah ya udah, gue panik dong, kayak ini nggak benar gitu loh, karena serasa itu jadinya, mentang-mentang gue diemin. Gue bangun, gue langsung turun ke bawah ke kamar nyokap bokap gue. Ya udah, pas gue ketok-ketok, bokap gue keluar, karena emang di keluarga gue tuh kalau udah malam-malam tuh pintu tuh selalu dikunci gitu kan. Dia nanya, kok turun ke bawah, kenapa? Nggak apa-apa, nanti pagi aku ceritain. Ya udah, bokap gue udah terlalu paham gue kayak gini gitu loh. Jadi dia bilang, ya udah kalau mau tidur di bawah, ajak adiknya, jangan ditinggalin. Ya mau nggak mau gue naik lagi dong ke atas, gue bangunin adik gue. Dan ternyata susah, dia kebo banget. Bokap gue akhirnya ikutan masuk ke kamar dan gendong dia gitu kan. Udah kayak gitu, gue tidur lah tuh berempat di kamar orang tua gue. Jam 4 atau jam setengah 4 itu gue bangun. Karena kondisinya pada saat itu gue zaman-zamannya kuliah, ya gue rajin banget emang pagi-pagi. Karena gue juga punya kebiasaan pagi-pagi tuh suka bersih-bersih rumah, jadi kayak memang harus pagi sih yang bangunnya. Dan setelah gue bersih-bersih rumah tuh selesainya jam 4:30. Gue bingung tuh, kalau misalkan gue tidur lagi takut kebablasan kan, karena gue OTW dari rumah ke kampus tuh jam 6. Gila aja, gue udah bangun jam 3:30, gue tidur lagi, ujung-ujungnya telat kan ya. Ya wis gitu kan, gue nggak tidur lagi, gue bablas aja. Gue inisiatif ke kamar tuh saat itu untuk prepare buku-buku kuliah gue. Masuk kamar, ini gue ngerasa masih nggak enak ternyata hawa kamar gue. Itu tuh bisa diibaratkan ya, kalau buat digambarin itu kamar gue tuh kayak berkabut gitu loh. Berkabut dan hawanya kayak gelap gitu. Kabut gelap gimana gitu kan. Terus gue bodo amatin gitu loh kan, karena gue ngerasa
ini hak gue, ini kamar gue gitu loh. Ya udah, gue hiraukan, gue main HP sambil tiduran. Ternyata di saat itu juga kuping gue tuh ngedenger ada suara gamelan. Itu bener-bener deket banget, sedekat-dekatnya. Gue berusaha positive thinking karena dulu temen gue pernah bilang, perumahan gue ini depannya itu ada SD itu cukup tua, dan di depannya itu ada pohon beringin. Di setiap malam memang diputar gamelan dan sajen akan diberikan di pohon itu gitu. Tapi setahu gua itu pohon udah ditebang. Ya Wak, gimana caranya itu bakal dilakukan seperti itu lagi gitu kan? Tapi ya mungkin aja gitu. Gue di sini berusaha positive thinking ya. Tapi kok makin lama bener-bener deketnya tuh kayak ibarat kata di kuping gue, deket banget gitu kan. Gue penasaran, akhirnya gue keluar gitu kan, entah siapa ada yang ngelakuin kondangan atau gimana sampai pagi gitu kan. Yang namanya orang Betawi kan. Ya wes tuh gue keluar kamar, dan emang posisinya kamar gue deket banget sama balkon. Jadi gue keluar kamar, jalan ke kanan itu langsung ketemu pintu balkon. Keluarlah gue dengerin tuh kuping gue pasang tajam-tajam tuh, kagak ada sedikit pun, kagak ada suara gitu kan, kayak senyap banget. Kata gue, lah ini suara dari mana berarti ya? Gue tungguin tuh sampai 5 menit gitu kan, gue masih nyari-nyari. Ya udah, gue akhirnya kayak kagak ada anjir, dari mana dah. Ya udahlah, gue masuk lagi ke dalam kan, daripada gue kayak orang PA di luar. Gue tutup tuh, gue masuk lagi ke kamar. Gue merem tuh, masih gue dengerin. Bener-bener ternyata itu suara dari kamar gue, bener-bener dari kamar gue dong. Itu karena emang deket banget. Gue cari tuh di mana kan. Jadi tuh gue bener-bener pasang kuping. Gue cari bener-bener kayak ke ujung ruangan tuh, kayak setiap sudut gue cari. Nah, ternyata titiknya ada di depan jendela gue, tepat di mana gue merasakan ada sesuatu yang melihat gue semalam. Dan dari situ gue langsung lari kocar-kacir ke bawah. Dan siangnya saya